calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Di sini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik modul 2.3. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Rosmawati Simatupang, guru bahasa Indonesia SMPS Kristen Tabga Kota Batam. Selamat siang Bu Rosma. Selamat siang Bu Okta. Baiklah Bu Rosma, sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bu Rosma untuk supervisi akademik, kita akan melakukan yang namanya praobservasi nih ya. Jadi tujuan dari praobservasi ini adalah persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar ketika nanti di kelas ibu bisa lebih siap dan percaya diri dalam pembelajaran. Dan adapun tujuan supervisi ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik Bu Okta, saya paham. Oke, baiklah. Jadi untuk praobservasi ini Bu Rosma ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Oh, tujuan pembelajaran saya yang pertama itu adalah siswa itu mampu untuk menganalisis struktur dan jenis-jenis dari puisi rakyat, terutama pantun dengan teliti. Yang tujuan kedua adalah siswa itu mampu mengkaitkan puisi rakyat yang dibaca, yang didengar ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mampu membuat contoh-contohnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran ini itu nanti supaya siswa itu bisa menganalisis struktur dan jenis-jenis dari puisi rakyatnya ya, dan terus bisa mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam gitu ya prosesnya. Nah, jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Kalau dari segi pengetahuannya, saya ingin siswa itu mampu untuk secara akademik, mampu untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif, sehingga dengan konsep yang mereka pelajari, mereka mampu untuk menentukan strukturnya serta jenis-jenis. Oh, ini termasuk pantun, misalnya pantun muda-mudi, teka-teki dan lain sebagainya. Tapi untuk keterampilannya, saya ingin mengasah soft skill anak-anak sehingga mereka mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memanajemen waktu diskusi, dan yang terakhir itu mereka mampu bekerja sama secara tim, Bu. Oke. Jadi tadi area pengembangan yang dicapai itu dari segi pengetahuan dan keterampilan ya, di mana memang pengetahuan itu bagaimana si anak ini bisa berpikir kritis dalam menganalisis struktur dan jenis-jenisnya gitu. Terus ada keterampilan mengenai soft skill mereka, bagaimana cara memanajemen waktu dalam diskusi kelompok. Nah, saya mau mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari modelnya, dari metodenya gitu. Oh, saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional anak. Dari segi model, saya menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana nanti kan ada tahap-tahapannya, ada orientasi, mengorganisirkan, mengembangkan dan lain sebagainya. Kemudian untuk metode yang saya gunakan itu metode ceramah, metode diskusi dan penugasan, Bu. Untuk sedangkan media, saya menggunakan di kelas itu nanti ada YouTube pembelajaran, kemudian ada video juga yang saya gunakan serta LKPD, Bu. Oke, baiklah. Jadi yang dari saya tangkap nih dari jawaban Bu Rosma, berarti nanti akan ada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, dan ada juga mengenai sosial emosional. Terus mengenai model digunakan itu PBL. Terus metode yang dipakai itu ceramah, diskusi kelompok, dan Ibu membuat media YouTube juga di kelas. Menarik, sangat menarik ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dibuat semaksimal mungkin, semenarik mungkin sehingga anak-anak nanti kan lebih ceria, lebih aktif di kelas ya kan Bu. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Mungkin harinya, kelas, dan jam berapa ya? Oh, rencananya nanti pembelajaran akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober, Bu. Itu di kelas 7C pada pukul 10 sampai 11.10, Ibu. Oke, baiklah Ibu, berarti nanti saya akan melakukan supervisi kelas itu pada hari Senin depan.
itu tanggal 7 Oktober di kelas 7C ya. Iya. Terus pukul 10 sampai 11.10 ya Bu ya. Iya. Nah, saya akan melihat nih dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas selama pembelajaran Ibu. Nah, terus nih Bu Rosma, setelah kegiatan supervisi ini nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi akademik ya. Tetapi pasca observasi akademik ini bukan hanya kita berdua, ntar ada didampingi oleh guru praktik, pengajar praktik ya. Nah, sebelum kita akhiri nih, kira-kira adakah atau apakah yang Ibu dapatkan dari perbicaraan kita ini? Terima kasih untuk penjelasannya Bu Okta tentang praobservasi ini. Jadi saya tahu nih gambaran nanti ketika saya masuk kelas itu seperti apa, dan saya lebih siap lagi ketika nanti waktu mengajar, dan saya merasa percaya diri setelah mendengar penjelasan dari Ibu. Oke, baik. Terima kasih nih ya Bu Rosma atas waktunya, atas kesediaannya untuk melakukan observasi ini. Saya sangat excited untuk masuk nanti di kelas Bu Rosma nih untuk observasi supervisi akademiknya nih ya. Iya Bu Okta, sama-sama. Luar biasa. Tapi mesti ada yang tidak, ada yang kosong itu bangkunya. Siapa yang tidak? Ipa. Dia. Siapa dia? Gak tahu, tapi mungkin udah dikabarin ya sama Miss Herianti ya sebagai wali kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss mau kasih ice breaking. Tapi hari ini berbeda dengan hari sebelumnya. Coba perhatikan ya. Ini namanya sekat. Oke. Siku. Sakit. Sikat. Oke. Apa namanya? Siku. Sekat. Siku. Sakit. Sikat. Oke. Sekarang coba berdiri. Lepaskan tangannya. Siku. Sakit. Sudah. Sekarang silakan dulu. Next untuk ice cream yang lain nanti kita gunakan gimana caranya. Oke. Sudah. Gimana? Ready untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap ya. Kalau gitu semua pandangannya ke depan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang puisi rakyat. Kemarin kita sudah belajar tentang gurindam. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Tapi sebelumnya, sebelum sampai ke pantun itu apa dan lain sebagainya, struktur pantun, kita harus tahu dulu kenapa sih kamu pelajari tentang puisi rakyat. Kutipannya itu adalah pantun. Yang pertama, supaya kamu bisa menganalisis struktur dan jenis-jenis pantun. Yang kedua, supaya kamu bisa membuat pantun kamu kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kamu sudah pernah dengar tuh pantun itu apa dan lain sebagainya. Oke, dalam kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kita, pantun itu sering kita gunakan, bukan kita sih. Iyalah, kita karena masyarakat Melayu mungkin ketika ada acara-acara adat, mungkin orang-orang Melayu sering menggunakannya. Tapi yang paling sering menggunakannya itu adalah orang Sunda. Selain orang Melayu, Jawa, Betawi. Yes, Betawi. Nah, tapi kamu harus ingat, pantun Betawi, pantun Melayu itu sama pantun tapi karakteristiknya berbeda. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini yang Miss bilang, pantun ini kan termasuk dalam puisi rakyat. Puisi rakyat orang-orang yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Tapi di agama kita pun, di agama Kristen, pantun itu ada satu puisi rakyat yang tercetak di Alkitab kita, yaitu di Mazmur pasal 23, dan itu merupakan sebuah puisi yang dibuat oleh Raja Daud. Ini satu punya pantun yang boleh kamu tonton.
bentuk dari pantun itu sendiri? Iya kan? Kalau kita membuat pantun kan kita harus tahu struktur yang benar itu seperti apa, supaya orang tahu, oh itu namanya pantun. Oh, dengan ciri-ciri seperti ini, inilah yang disebutkan dengan pantun. Ada syaratnya, ada strukturnya. Oke? Itulah yang mau kalian pelajari hari ini. Ya, paham ya? Kalian ngapain aja? Nah, tapi sebelumnya, sebelum masuk ke pantun, sekarang mau kasih kamu satu informasi bahwa pantun itu adalah puisi rakyat yang berasal dari Melayu. UNESCO telah menetapkan pantun, Asap Kepri dan Riau supaya masuk ke dalam warisan tak benda dunia. Nah, ini punya LKPD. LKPD itu apa? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang harus kamu selesaikan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu ikuti supaya kamu tahu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu nantinya membentuk sebuah struktur pantun. Oke? Dan nanti di dalamnya ini juga minta kamu untuk membuat 2 contoh pantun. Gitu. Oke? Kamu baca dulu perintahnya, baru kamu kerjakan. Sekarang duduk berkelompok. Ayo, ini balik. Ini kamu lihat. Oke. Oh, ini aja kalian. Nah, ayo. Ayo diskusi dulu sama apa ya? Serius loh ya diskusinya.
Yang lain tolong didengarkan temannya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membagikan dan hasil dari kita ini. Dengan saya Yuki, Saya Rangga. dan saya Timothy. Pagi hari berjalan ke sawah. Hujan, baju menjadi basah. Walaupun ibu terasa akan susah, janganlah kamu menyerah. Sore-sore bermain futsal. Cakep. Anaknya terasa lelah. Selagi aku masih bisa, aku tidak akan menyerah. Oke, good. Dan itu saja sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Oke, sama. Nah, dari beberapa israsa punya kalian yang ada di kelompok kalian itu israsa untuk struktur kalian sudah mengerti ya, Pak, ya? Yakin? Ini ada dua pantun, tapi dia acak. Kalau yang bagian ini kanan ini kamu kelompokkan ke dalam mana? Apakah dia masuk ke bagian ini? Apakah dia masuk ke bagian ini? Miss udah kasih dua bantuan di situ. Apa? Bila ada Itu dulu apa dulu? Oh, Ayo. bikin nomor. Iya. Oh iya, ini speaking ngomong. Ini A, Ya, Miss. B, C, D, E, F. Nanti kamu urutkan. Apa? Gak apa-apa, nanti di sini berarti sudah ada baru tentang misalnya D, C, E atau B, A, F gitu. Sudah, kita cek. Kita cek. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Apa jawabannya yang kedua? Sampiran yang kedua. Tidak lupa membawa sapu. Kemudian, kalau kamu sedang bingung, D. Apa jawabannya? Jangan lupa membaca. Ini kan pembelajaran kita sudah selesai. Siapa di sini yang mau menyebutkan kesimpulan? Miss Rosma nggak marah kok kalau kamu marah. Ayah, Marcel. kita belajar tentang struktur, terus pengertiannya apa, rimanya juga, kita juga belajar unsur pantun, Strukturnya apa aja nak? rima, Nah, bait, ya, tadi dengan baiknya. kayaknya tersusun itu dari 4 baris atau baris. Boleh, kalimat nasihat juga boleh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, hari ini selesai materi pantun. Dengar dulu fokus ke Miss Rosma. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang syair. Oke, di rumah tolong kamu baca syair itu apa. Biar minggu depan kita akan cari informasi sama-sama struktur syair itu juga apa. Oke, demikian pembelajaran